Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih di channel ini, channel Barapedia. Bagi yang belum subscribe dan baru bertemu dengan channel ini adalah channel yang membahas tentang tutorial komputer dan seputarnya ya. Jadi untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe di tombol merah kanan bawah untuk mendapatkan informasi gratis ya, informasi gratis ketika upload video baru atau ada ilmu baru. Boleh teman-teman boleh request tutorial ya, request tutorial apa, misalkan pengen dibuatin video apa tentang hal-hal yang belum bisa ya, belum dikuasai ya. Bertanya boleh di kolom komentar ataupun di DM ya. Nanti akan kita buatkan videonya. Oke, kali ini kita akan membahas ini ya, rumus if ya. Rumus if itu rumus kondisi ya. Misalkan jika di sel 5 nanti nilainya 5, maka nanti apa hasilnya benar atau hasilnya lulus atau enggak lulus, seperti itu ya. Itu namanya rumus if, rumus kondisi ya. Langsung aja kita buka ini Excelnya ya. Ini salah satu penggunaannya seperti ini ya. Misalkan if jika D3, jika di D3 ini nilainya kurang dari 6, maka hasilnya tidak lulus gitu kan. Lainnya itu lulus ya, berarti kan di atasnya gitu. Di atasnya 6 berarti lulus gitu. Di bawah 6 tidak lulus. Secara sederhana rumusnya seperti ini ya. If untuk penulisan ini rumus biar harus sama dengan dulu kalau di Excel ya. Ini yang di sini ini ya, tak zoom ya. Secara standarnya rumusnya seperti ini ya. Pakai sama dengan dulu sini, sama dengan if terus dalam kurung kondisinya apa, misalkan kondisinya D5, misalkan anggap aja D5 tidak lulus, misalkan ini ya, berapa misalkan E3 ini sama dengan misalkan D3 ini sama dengan 8 titik koma. Sekarang saya pakai titik koma ya. Ini saya pakai koma karena apa? Kemarin settingannya pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Indonesia. Kalau kalian settingannya bahasa regionalnya bahasa Indonesia, pakai titik koma ya. Ini kemarin pas belum tak ubah yang rumus ini, yang di atas ini, yang kuning ini ya. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia ya. Maka ketik berhasil gitu kan. Maka berhasil. Terus selainnya itu maka mengulang gitu. Jadi secara simpel seperti itu ya penggunaan rumus if ya. Terus setelah itu di enter. Oh, ternyata ini harusnya titik koma juga ya. Ya aku lupa, ini setting regionalnya kan udah edit di sini ya. Oke, sekarang enter. Oke, jadi cara bacanya adalah seperti ini ya, rumus if ini ya. If yang atas nih ya. Jika D3 ini sama dengan 8, maka berhasil gitu kan. Selainnya itu mengulang, berhasil. If D3 sama dengan 8, maka hasil maka ketik berhasil atau mengulang. Ini karena tidak sama dengan 8, maka mengulang walaupun angka 9. Nah, harusnya dikasih lebih besar dari 8, maka berhasil. Enter. Jadi nanti yang 9 pasti berhasil, misalkan ya kan, lebih besar seperti itu ya. Jadi kalau bahan perbandingan ya, kondisi ya, ini lebih besar kayak gitu kan, ini lebih kecil seperti itu kan. Kalau yang ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kayak gitu kan.
Nah, seperti ini simbol-simbolnya. Wis. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, simbolnya seperti ini. Kita akan coba satu-satu. Misalkan if apa, misalkan if ya, misalkan ini ya. Rumusnya seperti ini. Jika nilai sama dengan 9, misalkan kita ganti ini angka 4, dia pasti nggak lulus ya di sini ya. Ini angka 4 nih. Tidak lulus gitu kan. Ini ya seperti itu cara bacanya ya. Misalkan contoh lagi ya, contoh simpel ya. Sama dengan if dalam kurung 6 sama dengan 6, sama dengan 6, maka ketikkan benar. Titik koma, selainnya itu salah. Dalam kurung. Ini kira-kira benar apa salah hasilnya? Benar ya, karena 6 sama dengan 6 gitu kan. Kita enter nih. Hasilnya benar. Kalau coba kita ganti ininya, ganti 7. Nah, 7 sama dengan 6. Ini hasilnya pasti salah. Kenapa? Karena 7 emang nggak sama dengan 6 gitu kan. Tuh kan? Seperti itu simpelnya, cara simpelnya seperti ini ya. Tapi ini jarang dipakai ya. Yang sering dipakai adalah perbandingan antar sel, misalkan ini ya, kayak ini nih misalkan kita bikin di bawah aja ya. Nah, di bawah sini nih. Angka 1 nih, angka 1, angka kedua, terus hasil. Nah, perbandingannya sering dipakainya seperti ini ya kalau dalam Microsoft Excel ya. Ini nomor. Misalkan angka 1 nih. Satu 50. Itu aja contohnya, jangan banyak-banyak ya. Misal perbandingannya seperti ini, misalkan misalnya ini ada angka yang sama ya, 4 sama dengan if dalam kurung. Nah, jadi perbandingan antar sel ya. 5 sama dengan kok 5 sel ya, sel C23 sama dengan sel D23, maka ketikkan hasilnya benar, maksudnya benar. Terus selainnya itu salah, seperti itu kan. Kita enter nih. Ini benar nggak nih? Ini sama dengan ini benar. Kalau enggak salah gitu kan. Salah kenapa? Karena 5 tidak sama dengan 6. Ini kan rumusnya ini. Bacanya jika C23 sama dengan D23 maka benar. Selainnya itu salah gitu kan. Ini kalau kita teruskan ke bawah, nanti yang ada benarnya 1 nih paling bawah nih. Ini autofill namanya ya. Nah, benar kenapa? Karena 4 sama dengan 4. Oke, ketika kita rumusnya kita ganti nih, kita ganti lebih kecil atau lebih besar sama dengan nih, lebih besar ya. Cek ya, nanti misalnya lebih besar dia benar apa salah nih. Aduh. Ini cara bacanya adalah jika C23 lebih besar dari D23 maka hasilnya benar. Selainnya itu salah, kita enter ya. Dia akan salah. Kenapa dia hasilnya salah? Karena 5 tidak sama dengan 5 lebih kecil dari 6, harusnya kan dia lebih kecil tandanya ya. Ini lebih besar ya. Kita kopikan ke bawah nih. Ada yang benar gak sih? Salah semua. Coba ini kita ganti angka 9.
pasti dia benar. Kayak gitu kan. Ini fungsi if ya, salah satu fungsi if ya. Ya nanti untuk pengembangannya bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti itu. Sama juga dengan lulus tidak lulus. Misalkan ya kalau lulus tidak lulus kan cuman gampang nih. Misalkan D3 lebih kecil sama dengan D3 sama dengan lebih kecil sama dengan 5, maka tidak lulus ya, seperti itu kan. Misalkan ini lulus gak lulus di sini ya, kita bikin gak lulus tidak lulus di sini ya. Misalkan naik nggak naik dah, hasil 2 hasilnya lulus gak lulus ya. Misalkan sama dengan if angka ini C3 C23 ini udah sama dengan if dalam kurung C23 sama dengan lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 5, maka titik 2 ya, maka hasilnya adalah lebih kecil sama dengan ya tidak lulus, karena tidak lulus. Terus selainnya itu berarti kan titik 2. Kalau kalian pakai regionalnya bahasa Inggris, pakainya koma ya, jangan titik 2 ya, maka lulus dalam kurung terus enter. Ini pasti hasilnya nggak lulus ya, karena dia lebih kecil sama dengan 5. Kita kopikan ke bawah, autofill. Kita lihat hasilnya, yang lulus pasti cuma 1 nih kayaknya nih. Nah, kenapa dia lulus? Karena C24 sama dengan 9, jadi lebih besar daripada 5 gitu kan. Nah seperti itu ya, rumus lulus tidak lulus gampang sekali ya. Ini bisa juga diaplikasikan ke yang lain ya, misalkan stok barang untuk laris, tidak laku, barang ini sangat laku, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja ya untuk if, rumus if ya, kupas tuntas rumus if. Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya, if apa lagi, if apa gitu kan. Aku rasa simpel-simpel seperti itu ya untuk penggunaannya di dunia kerja ya, dunia instansi sekolah-sekolah, seperti itu ya. Mungkin jika ada yang lain atau kesulitan ya silahkan bertanya, di kolom komentar atau di DM, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yang jelas pokoknya if-nya rumus seperti ini ya, yang ini pakai sama dengan ya. If terus kondisi, kondisinya apa? Ini kondisinya, kalau kondisi sepertinya ini terus hasilnya apa? Hasil lainnya apa? Nah, cuman seperti itu aja ya, kayak ini tadi. Ya kayak ini tadi ya. Jika D3 lebih kecil dari 6 maka tidak lulus ya, ini lulus gak lulus. Ini seperti ini ya contohnya ya, rumusnya seperti ini. Oke ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya juga agar mendapatkan ini ya, informasi terbaru jika memang ada video yang berguna di-upload dari channel ini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga sukses selalu, sehat dan lancar latihan Excelnya. Wassalam.